Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Devi Sintia Mayus, tambah 150 2018 0111. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kuantitatif zat aktif dan sediaan obat golongan alkaloida. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu obat yang akan dianalisis, alasan penggunaan sampel beserta fungsinya, cara pengujian sampel, dan juga faktor kesalahan saat analisis yang tidak berhasil. Kemudian adapun obat yang akan dianalisis yaitu berupa papaverin HCl. Nah, papaverin HCl ini dia mempunyai nilai farmaseutikal yang tinggi karena dapat mengobati berbagai macam penyakit dan juga bersifat sebagai antimikrobial, antileukemik, dan juga antineoplastik. Adapun mekanisme dari papaverin ini, ia merelaksasi otot jantung dengan menghambat stimulasi otot jantung secara langsung dengan memperpanjang periode refraksi dan menghambat konduksi. Nah, adapun alasan pemilihan sampel yaitu papaverin HCl digunakan karena memiliki nilai farmaseutikal yang tinggi sehingga dapat berfungsi untuk mengobati berbagai macam penyakit dan juga termasuk ke dalam senyawa bahan alam golongan alkaloid yang memiliki aktivitas fisiologis yang luas. Nah, adapun pengujiannya itu berupa identifikasi papaverin HCl, penetapan kadar papaverin HCl secara ekstraksi pelarut, dan juga penetapan kadar papaverin HCl secara titrasi alkalimetri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar papaverin HCl secara ekstraksi pelarut. Adapun pengujiannya itu di mana disiapkan fase air dengan mencampurkan 100 ml air, 50 ml NaOH, dan 30 ml serbuk NaCl. Kemudian dikocok campuran ini dalam corong pisah dengan 50 ml kloroform selama beberapa menit. Didiamkan sampai setimbang, lalu pisahkan kedua fasenya. Kemudian timbang 20 ml tablet fase papaverin HCl dan tentukan berat rata-rata tiap tablet. Lalu digarus sampai halus. Setelah itu ditimbang sama serbuk tablet papaverin HCl yang mengandung kira-kira 200 mg papaverin HCl dan masukkan ke dalam corong pisah. Setelah itu tambahkan lagi dengan 25 ml fase air yang baru dibuat tadi ke dalam corong pisah untuk melarutkan papaverinnya. Setelah itu ditambahkan lagi 10 ml fase kloroform lalu dikocok selama beberapa menit, didiamkan dan dibiarkan sampai setimbang. Kemudian dipisahkan kedua fase larutan dan kumpulkan fase kloroform secara kuantitatif dalam gelas kimia yang beratnya sudah ditara. Setelah itu lakukan cara kelima 6 sebanyak 3 kali terhadap cara keempat. Selanjutnya fase kloroform diuapkan di atas water bath sampai beratnya konstan. Kemudian timbang berat papaverin dalam fase kloroform dan hitunglah kadar papaverin HCl dalam sediaan tablet dengan menggunakan persamaan pertama. Nah, perhitungannya itu berat sampel atau BS sama dengan berat obat hasil ekstraksi per BS berat sampel dikali dengan 100%. Selanjutnya itu faktor yang menyebabkan analisis tidak berhasil. Yang pertama ada ketidaktepatan dalam pemipetan. Nah, dalam hal ini jika terjadi ketidaktepatan pemipetan kurang atau lebih volume yang dipipet itu akan menyebabkan kadar akhir yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Farmakopeia Indonesia. Nah, hal ini dapat membuat proses analisisnya itu harus diulang. Kemudian yang kedua ada alat yang masih belum kering. Nah, maksudnya adalah jika dalam proses analisis masih terdapat sisa-sisa air dari pencucian dan jika digunakan dalam keadaan belum kering, nantinya akan mempengaruhi dalam proses analisis yang akan menyebabkan larutannya itu tidak murni karena sudah tercampur dengan cairan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sebaiknya jika alat dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu reaksi kurang baku. Nah, di mana larutan baku, di mana berupa kelarutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, jika larutan ini kurang baku berarti pada saat proses pembakuan terdapatnya atau terjadinya kesalahan sehingga konsentrasinya tentu menjadi tidak tepat. Selanjutnya itu reaksi yang digunakan. Nah, reaksi yang digunakan ini jadi reaksi yang harus digunakan dalam analisis harus murni dan tidak terjadi kontaminasi terhadap reaksi yang akan digunakan. Nah, itulah tadi penjelasan materi analisis kuantitatif zat aktif dan sediaan obat golongan alkaloida. Di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.